Kita lihat ada paketannya apa aja. Udah reservasi nggak sebelumnya? Belum. Sudah. Pak. Sudah reservasi. Oh, sudah WA. Museum Hartaku. Ada batu alien. Ini ada paketnya di Basecamp Merapi Jaya. Jadi nanti kita itu ada 3 rute. Rute yang short, medium, sama yang long trip. Nah yang short ini nanti kita dapat 3 tempat Kak. 3 tempatnya nanti kita pertama kali ke museumnya. Jadi museum warga. Ini adalah salah satu rumah warga yang terkena dampak erupsi. Untuk yang keduanya nanti ke Batu Alien. Batu Alien ini masih ada sejarahnya Kak. Tapi lebih fokus ke spot fotonya juga. Nanti yang ketiganya ini kita ke Bangker Kaliadem. Jadi Bangker Kaliadem ini ruang bawah tanah, ruang lindung darurat dari awan panas. Tapi ternyata untuk Bangker ini tidak aman. Kita akan tanya lagi. Nah jaraknya Bangker ini dari Merapi 4,5 kilo. Jadi lumayan dekat sama Merapinya. Nanti kalau kakaknya mau ambil paket yang medium, nanti dapat tambahan 1 tempat lagi. Nanti mau request ke trek air atau yang mau di rumah Jerman Horizon bisa. Nanti dapat 4 tempat ya. Terus nanti yang paket long nanti dapat semuanya itu tambahan ke trek air. Nanti dapat 5 tempat. Apa harganya? Untuk harganya yang saat ini nanti di harga 460. Untuk yang di medium 550, yang ketiganya nanti 650. Untuknya. Nah ini ini juga bisa diopsi lagi Kak. Kalau mau ngambil yang trek air nanti bisa diganti. Nanti apa? Misal mau ke trek air, nanti untuk yang di Bangker bisa diopsi mau diganti trek air bisa. Nanti yang di medium juga, nanti rumahnya Mbak Marijan atau yang di museum itu nanti juga di Jadi kita pilih yang short guys. Nah, kalau yang short ini Bangker Kaliadem. Untuk medium yang tipe kedua nanti juga ada museum. langsung bayarnya di sini guys. Jadi kalau untuk short itu kan tempat kalau yang untuk short plus itu nanti sama. Visit. Nah, menuju ke Merapi. Mana ada cerita punya ya? Iya. Nah, sudah semakin dekat. Ya. Nih, dengan Mas siapa? Mas Ari. Wih, kita mau kemana aja nih Mas? Rutenya? Nanti kita ke museum, nanti yang keduanya ke Batu Alien, nanti terakhirnya trek air. Ini Kak, lihat lava pijar itu. Hai. Itu kalau malam hari kelihatan lava pijar itu. Oh, kelihatan lapanya. Kalau malam kelihatan merah Bu. Malam bagus ya. Sehari bisa berapa orang Mas? Yang diangkut? Berapa kali? Dua kali sih paling nggak. 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau musim liburan? Iya, di 2 kali dulu Kak. Soalnya di Merapi Jaya kan ada 60 jeep. Oh. Kita sesuai nomor rute nih kan. Oh. Jadi kita nggak masalah jalan. Nah guys, kalau mau bisa reservasi di sini ya Mas. Nomor teleponnya apa? Berapa? Untuk Instagram bisa di follow ya. Di Instagramnya? Jeep_Merapi Jaya. Oh, Merapi Jaya.
kalian kalau mau tempatnya di depan. Ini di lokasinya Merapi Jaya. Mari Bu. Nah, ada yang berdirinya nih. Ada yang berdiri ya. Ini guys. Nah, jalannya. Wow. Wah, itu ada jalan guys di situ guys. Gak ada. Nih guys. Nah. Wow. Pegangan. Nah, terjal. Pegangan. Nih, sudah pegangan. Dari Banjarmasin. Kalimantan Selatan. 5 hari. Belum nih hari kedua. Ini beruntung nggak dapat film Merapi. Ini itu Merapi kadang udah tertutup. Oh. Asik, iya kelihatan ya. Aduh. Bayangkan ada sendirian. Wih, bagus deh. Ini dulu ada sungai ya, sungai Opak. Oh, Jadi sehabis erupsi yang di tahun 2010 ini air udah nggak ada. oh keringnya. Tapi kalau musim hujan ada. Enggak. Oh, nggak ada lagi. Nah. Mau pinjam. Nah. Oh, gitu. Nah, kita mau foto, guys. Kita cari spot fotonya dulu. Nah, depan situ. Aus. Syarat suara udah habis. Kesiannya iya mama, trauma berat bocil. Di sini spot foto pertama yang kita datangin. Nah, di sini dan nanti akan difotokan sama bapaknya. Nah, Sekarang kayaknya nah guys, wah. %100% isi video ini teriakan bocil guys. Serunya
Terlalu. Wih, bagus belakangnya. Wih. Kapung. Mama, deh, Mas. Wih. Nah, guys, kita masuki. Kita masuk. Are you ready? Ih, nyaman dingin. Wih, sejuk. Sejuk sekali, guys. Kita mulai naik, guys. Wow. Nah, pegangan. Pegangan tangan. Pegangan, guys. Kabum. Pegangan. Aduh. Tepacu, topinya kebun. Siapa itu? Wih, oh, lewat sini aja. Nah, orang-orang kan lewat sini. Nah, guys. Habis dah. Dehidrasi kan. Wih. Wih. Nah, kita melewati bundaran. Di bawah mainnya. Nggak ada. Nah, naik Del. Abah kan kelihatan. Iya. Nah, impian Adel. Kita di sini aja. Adel, kita mampir dulu ke museum sisa hartaku. Nah, di sini banyak jualan aneka macam jajanan. Nah, di sini ada juga oleh-olehnya, guys. Kayaknya mau minum dulu deh. Oh iya. Nah, kita di sini dulu, guys, mampir. Nah, guys, kita masuk ke dalam museum sisa hartaku. Nah, lewat sini, guys. Kalau saya bilang semangat ya, semangat pagi. Hey, semangat Adel. Semangat pagi. Nah, guys, sisa hartaku. Ini kita
udah sampai dari destinasi yang pertama ya. Kita udah sampai di Museum Mini Sisaharta. Jadi yang di depan kita ini adalah salah satu rumah warga yang terkena dampak erupsi yang di tahun 2010, Pak. Kenapa dijadikan museum di sini? Karena untuk bekas rumah yang masih tersisa puing-puing rumah hanya sekitaran sini saja, Pak. Untuk yang di atas, yang di bunker atau yang di rumahnya Mbak Marijan itu sudah benar-benar rata. Dan alhamdulillahnya untuk yang di Desa Petung ini tidak ada korban sama sekali, jadi sudah berhasil dievakuasi. Karena kita kurang lebih 7 kilo dari Puncak Merapi. Cuma jaraknya yang paling aman itu sekitar 10 kilo, Pak. Terus yang di depan kita ini ada tulang sapi ya. Jadi mayoritas warga sini kan lebih ke pemerasa sapi. Jadi banyak sapi yang mati. Jadi ini nggak cuma satu sapi aja. Jadi ada beberapa sapi yang mati. Kita susun lagi dan dijadikan sapi saurus. Sapi Peninggalan saurus. tahun 2010. Nah, untuk pemilik rumah ini namanya Bapak Srianto. Alhamdulillah sudah selamat. Untuk warga-warga yang masih selamat sudah direlokasi di bawah dan dikasih bantuan rumah sama pemerintah. Jadi tapi pindah dari sini dia ya? Ya, karena jarak jarak Aman. kita yang paling aman itu sekitaran 10 kilo dari Puncak Merapi. Oke, mau foto dulu di sini ya? Sebelum ada rombongan. Kita masuk guys. Untuk radius awan panas atau hujan vulkanik ini sampai kota Jogja. Radius awan panas atau hujan abu vulkanik ini sampai kota Jogja untuk radiusnya. Kalau yang dirasakan di sini, jadi udah kecampur aduk, Pak, itu hujan kerikil, hujan abu, hujan air. Jadi posisi kita evakuasi itu pun muka kita udah kayak muka pakai bedak. Nah ini ada salah satu relawan yang menyelamatkan warga yang sudah meninggal. Waktu itu gimana? Waktu itu kelas 3 SMP. Kebetulan aku lagi ada ini Bu, begadang ya bikin. Jam 12 malam itu ada suara sirine tapi kecil banget. Yang lumayan gede suaranya itu warga-warga yang lagi bingung mau mengevakuasi. Itu aku langsung bangunin orang tua, saya ajak bawah untuk evakuasi. Alhamdulillah keluarga selamat semua. Alhamdulillah. Itu SMP lah SMP. Nah, waktu kejadian yang paling parah itu kan ada jam yang menunjukkan jam 12 lebih 15-an menit. Masih stop ya. Ini di jam 5 November hari ada juga yang sampai di kilo jam 17 Kliwon di nomor 5 tanggal 5 November hari Jumat Kliwon. nah kurang lebih ini sampai di sini Bergeser ke sini ya? Baik, di depan kita ini ada bukti yang erupsi Merapi ya. Jadi Jumat Oh, di situ mai bunkernya nama. kejadian seperti ini. Jadi posisi Merapi itu pas di belakang bunker. Nah, konsep awal dibikinkan bunker kan buat ruang lindung dari awan panas, Pak. Tapi erupsi yang di tahun 2006, bunker ini tertimbun lava pijar yang berwarna merah. Nah, kebetulan bunker ini menelan 2 korban yang masuk ke dalam bunker. Itu bukan warga lokal, itu ada relawan yang lagi ada penelitian. Dia inisiatif masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri dari abu vulkanik. Tapi ternyata lava pijar itu sampai menutupi bunker. Nah, konsep awalnya untuk bunker ini kan buat ruang lindung dari awan panas saja, Pak, bukan untuk lava pijar. Makanya yang di dalam itu kayak di oven sama kedap udara. Yang 2 korban masuk ke dalam bunker itu meninggal, yang satu ditemukan di dalam satu ruangan. Jadi bunker itu ada toiletnya. Toilet itu dia udah inisiatif masuk ke dalam bak air, tapi ternyata airnya ikut mendidih juga karena saking panasnya. Yang satunya ditemukan di depan pintu baja. Jadi bunker ini dilapisi bak pintu baja. Yang satu itu mau keluar, tapi untuk material yang dari luar kan udah terlanjur menekan ya, jadi nggak bisa dibuka. Nah, aslinya 2 orang itu meninggal di tahun 2006. Makanya dari 2006 bunker ini udah nggak dipakai lagi. Karena bunker ini di jarak kurang lebih 4,5 kilo dari Puncak Merapi. Nah, kita sambil bergeser. Ini si paling museum. Si paling museum. Nah, ini ada banyak hewan ternak yang mati. Sapi. Salah satunya sapi. Nah,
Nah ini kan badannya melepuh Kak. Oh, Nah ini sama kepanas. warga, ini sengaja disontek mati karena kasihan. Mau dikonsumsi pun takutnya nggak baik buat kesehatan karena ini hampir ditinggal hampir 1 bulan. Belum mati, tapi badannya kan melepuh. Tapi kan itu nggak mungkin bisa sembuh yang warga itu disontek mati. Kasihan. Mau dikonsumsi sajen itu kayak gini Kak, jadi kayak ada sesajen gitu loh. Oh. Di sini kan Islamnya masih Islam bener-bener Jawa, masih Jawa. Dan yang di tengah ini ada replika rumah yang kita kunjungi. Ini yang tadi, ini yang sekarang. Jadi ini masih satu keluarga. Namanya Bapak Jimin, ini Bapak Sianto. Nah, ada beberapa foto-foto fenomena Merapi. Ada yang berlafal Allah di tokoh wayang. Ini kenapa dinamakan Ardiani? Tapi yang paling jatuh itu batu alien. Batu alien ini bukan lemparan dari Merapi, melainkan luapan dari Sungai Gendong yang di sampingnya itu ada sungai. Itu jalur utamanya langsung dari jalan bisa lihat ya, Sungai Gendongnya seperti ini. Dulunya setinggi ini buat materialnya. Material pasirnya itu hampir sedataran kita. Nah ini otomatis dia meluap ke desa pemukiman, desa Jambu. Yang tadi kita foto di depannya itu. Udah beda lagi. Nah nanti kan kita ke Batu Alien, nanti kita bisa lihat sungainya. Tapi jangan heran ya kalau sungainya itu dalam banget, karena dari 2010 sampai sekarang ini kan digali pasir terus menerus. Nah kalau ini kan hampir sedataran kita, Iya. jadi otomatis Udah dia tinggi meluap lagi. ke desa Jambu yang di Batu Alien. Oh. Nah, sekarang sungainya sudah dalam banget. Waduh. Ini ada WC. Ada. Dikira ada bertanya. Mama, rumahnya ada WC kan? Bukan, bukan. Jangan disentuh. Keluarganya Mbak Mari dan semua ya. Sekarang ini sudah Fotonya foto Mbak Maria. Mbak Marian dan Pak Asik. Oh, pasir ya. Yang pertama itu yang kedua, yang kedua Mbak Marian, yang di SKD 7. Mana itu istrinya Mbak Marian, jenazah Mbak Marian. Mobil APV ini mobil ambulan yang dulunya buat mengevakuasi Mbak Marijan, tapi Mbak Marijannya nggak mau. Sedangkan mobil ini sudah bolak-balik buat mengevakuasi warga yang lain. Terakhir kali mau menjemput Mbak Marijan, jalur evakuasi yang dilewatin mobil ini tadi sudah ketutup material. Nah, 2 relawan ini ditemukan di dalam mobil, Aisyah meninggal juga. Posisi mobil ini di depan rumahnya Mbak Marijan. Terakhir kali mau menjemput Mbak Marijan, jalur evakuasi sudah ketutup material. Nggak mau, 2 relawan kita meninggal juga. Nah, di Indonesia sama Mbak Marijan juga ada 3 orang yang meninggal apakah masuk Mbak Marijan. Udah sampai di luar dan ini bisa foto-foto juga di sini guys, museum mini sisa hartaku. Dan di sini kita juga bisa foto bareng ini burung hantu. Tara, halo manis. Nah kita juga bisa foto bareng dia guys. Nah dari kita keluar dari situ dan di sini bisa foto-foto dan di sini juga ada jajanan-jajanan yang bisa disantap sebelum kita berangkat lagi jalan lagi ke lain. Nah, di sini banyak guys jajanan-jajanannya dan di sini bisa juga foto-foto nih. Pakai ini. Nih. Berapa hari di Jogja? Di Mari. Saya pengen mando ya. Oh iya. Yang tamyang. Ini tambal nih. Oke, ya jempolnya semuanya boleh. Nah, oke, boy. Jempol boy. Ya, oke, yo, siap. Ini Anda apa bener, Pak? Boy. Aduh boy. Boy. Sini. Hoi.
jangan takut sana. Ya siap. Bye. Udah sampai di titik kedua guys. Nah, batu alien. Nah, soalnya batu aja. Batu alien. Repopo. Nah, ini guys, sampai. Oke, yuk sambil jalan masuk ke dalam. Oke. Yuk balik arah. Oke. Dadah. Oke. Konten ini. Oke, yuk lambaikan tangan yuk. Lambaikan tangan. Oke, bagus. Ya. Ya kan lama. No. Apa gerak? Dikiranya anak masuk ke ada tebing. Ada putar. Udah ada putar balik. Oke, kita ke Kita berputar. Kita lanjut lagi guys ke bunker lewat sini. Nah ini banyak jajanan-jajanan. Plastik abah tadi abah bawalah baju. Nah di sini banyak sekali jajanan-jajanannya guys. Dan ada oleh-oleh. Ada cobek. Asli Batu Merapi, Mai. Asli Batu Merapi. Nah, situ banyak juga, guys. Ini apa ini? Bapak. Ini masih mana kan? Apa sih? Boleh. Oke, bunkernya di depan kita ini. Nah ini guys. Saya jelaskan lagi ya. Jadi kita sampai di bunker Kali Adem yang dulunya di sini itu buat pelindung dari awan panas, tapi ternyata erupsi yang di tahun 2006. Bunker ini menelan 2 korban yang masuk ke dalam bunker. Itu bukan warga lokal, tapi ada relawan yang inisiatif untuk menyelamatkan diri. Itu lagi ada penelitian. Dia masuk ke dalam bunker itu untuk menyelamatkan dirinya. Nah, untuk bunker ini tertimbun lava pijar. Jadi itu ada fotonya. Jadi bunker dari awal ini dibikin buat awan panas yang pijar. Jadi otomatis yang di dalam itu. Kalau mau penasaran boleh masuk ke dalam bunker, tapi ada pantangan ya, nggak boleh pakai kacamata hitam karena di dalam gelap. Dikira Orang kena marah nanti. Lihat masuk ke dalam bunker. Iya. Bongkahan lava pijar yang masuk ke dalam bunker. Dulu satu ruangan Pak, karena 2 pintu baja itu kan nggak ditutup, jadi otomatis erupsi yang di tahun 2010 bunker ini tertimbun lagi, jadi terhitung 2 kali untuk bunker ini tertimbun. Nah disisain material itu biar kita semua tahu kalau memang untuk material lava pijar ini sampai benar-benar kawasan bunker Kali Adem yang dulunya cair berwarna merah dia masuk ke dalam bunker ini. Silahkan kamu lihat. Ya. Si paling bangker. Tadi si paling paling Pacul kacamata.
Ada. Mungkin ada melihat beneran. Nah, ini kita masuk ke dalam bunker. Nah ini untuk bunker ini dibikin di tahun 2001, peresmiannya 2005 dan 2006 kena bencana. Jadi masa jayanya bunker ini hanya cuma 1 tahun saja, dari tahun pembuatan sama peresmian. 2006 terkena bencana, dari 2006 bunker ini udah nggak dipakai lagi. Nah ini dilapisi 2 pintu baja. Jadi satu korban itu kan ada 2 orang. Yang satunya di dalam toilet, dia masuk ke dalam air, tapi ternyata kan airnya mendidih. Yang satunya lagi, dia di tengah-tengah ini, Bu. Mungkin dia mau berusaha keluar, tapi kan material yang dari luar sudah menekan pintu ini, jadi nggak bisa dibuka. Kita lihat yang sama Gelap. material yang saya jelaskan tadi ya, jadi ini material data erosi tahun 2010. Yang dulunya di sini full material, full lava pijar yang berwarna merah, dia mengeras dan digali lagi sama warga Kaliadem. Dan di sisa material ini, biar tahu ya kalau untuk bunker ini benar-benar sampai di kawasan bunker Kaliadem. Nah, akses pintu masuknya cuma 2 pintu baja ini aja. Untuk yang korbannya yang meninggal, yang satunya di dalam toilet ini, dia masuk ke dalam air. Tapi ada yang ini juga kan. Nah, dia masuk ke dalam air, tapi ternyata airnya ikut mendidih juga. Saking panasnya. Santar ke situ Mas mau lihat. Nah, Dia meninggal di dalam airnya, air terakhir. Itu pun selama 1 minggu, Mbak, karena nggak ketahuan. relawan itu kan Nggak bisa masuk. Baru berani naik ke atas untuk mengevakuasi korban ini kan hampir 1 mingguan baru berani naik. Karena di sini kan suhunya panas. Masih Digalilah panas. bunker ini dan ternyata ketemu 2 orang ini. Waduh. Baru tahu kalau ada korban yang masuk ke dalam bunker ini. Karena dari awal hanya disetting buat awan panasnya aja, bukan untuk lava pijar. Jadi di dalam itu material itu nggak masuk ke dalam, cuma di dalam Iya. Panas mendidih. Masih apa ya? Masih bisa bernapas ya? masih soalnya di sini yang di sebelah sebelah itu kan disiapkan buat oksigen. Ya ada tabung oksigen. Oke. Karena dulu kan di atas bunker kan buat camping atau buat outdoor kan nggak bisa. Niatnya kan buat untuk menyelamatkan diri, tapi ya naasnya untuk bunker ini memang sudah tidak aman. Jadi dari 2009 bunker ini sudah dipakai lagi. Ini ya Mas, dipakai. Ini dulunya saya. Ini kenapa masuk ke dalam sini apa? Udah masuk ke sini. Oh, batunya nih. Bukan batu dulu cairan. Oh, cairan. Apa? Warna merah ada yang gesek keluar dari. Oh, gunung. iya. Nah, pas sudah beku, kan mudahan jadi beku. Oh, jadi kayak keras. dulunya panas banget nih lah. Foto-foto kita. Di belakang tulisan bunker itu foto-foto. Dia mau yang di kaki Kaki gunung. Nah, yuk. Naik ke atas masih kuat kan? Kuat. Udah makan siang? Belum. Nah, kita tadi di bawah situ, guys. Nah, kita kalau Kalau mau mau naik ke kondang ini ada liftnya kalau mau naik. Oh, ada liftnya. Liftnya manual kan, guys. Lewat sini. Lewat sini. Apa sini, Jah? Mana Mama? Guys. Bunker Kaladem. Nah, kalau di sini kalau kalian milih paketan yang bunker, kalian bisa langsung dekat dengan gunungnya, guys. Kayaknya ke bawah deh Mas, ke oleh-oleh. Kenapa jadi mau baki deh? Itu kacamatanya kenapa ya? Sambil kayak menikmati alam boleh. Oke, nah. Tuh guys.